Yes, shalom semuanya. Selamat malam. Wow. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua sehat semuanya ya. Dan sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama mau berdoa. Kita satu hati, kita satu pikiran kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami bisa beribadah walaupun secara online Tuhan. Namun kami percaya Tuhan kuasa-Mu tak terbatas oleh waktu dan ruang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah yang sudah Engkau berikan, kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya lewat firman-Mu ini bisa menjadikan kami rema dalam kehidupan kami sehari-hari ke depan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sertai kami terus Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yes. Wow, keren. Kalau 2 minggu yang lalu kita membahas tentang mengapa Tuhan mengasihi saya, yang sekarang kita akan bahas sebaliknya. Apa itu? Kita akan bahas apakah kamu mengasihi Tuhan Yesus. Wow, menarik bukan? Dalam rangka mau Valentine ya teman-teman ya, hari kasih sayang nanti ini. Dan spesial di 3 bulan ini dari Januari, Februari sampai Maret kita membahas tentang mengasihi. I'm love. Ya. Oke, sebelumnya apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan, teman-teman? Dalam kegiatan kita, dalam hal apapun, apakah kita sudah memprioritaskan dan apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Kalau aku secara pribadi ya teman-teman ya, belum sepenuhnya mengasihi Tuhan. Why? Karena masih ada hal-hal kedagingan yang masih nyangkut di sini. Tapi aku mencoba dan selalu berusaha untuk terus mengasihi Tuhan lewat perbuatan aku, lewat tingkah laku, sikap, perkataan. Dan yang pasti ada nih salah satu bukti yang harus teman-teman tahu bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Siap? Ready semuanya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Oke. Mari kita sama-sama buka di Yohanes 14 ayat yang ke-21. Kalau yang udah ketemu katakan amin. Walaupun aku gak dengar, tapi Tuhan yang dengar. Oke. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. See? Begitu jelas Alkitab. Firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Yaitu memegang perintah Tuhan. Apa aja perintah Tuhan? Banyak perintah-perintah Tuhan. Dalam Keluaran 20 itu ada 10 perintah Tuhan. Salah satunya itu banyak. Ada nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina. Kemudian ada nggak boleh melakukan ini itu. Perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati, yang harus kita turuti dan kita lakukan. Di sini jelas, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan Yesus. Apakah kita sudah melakukan itu? Apakah kita hanya koar-koar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi kita tidak melakukannya? Sama-sama kita koreksi hati kita, teman-teman.
sama-sama kita mau belajar lebih lagi untuk menuruti apa kata Tuhan. Kalau di ayat 24 itu dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jelas teman-teman. Kalau kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh firman Tuhan, perintah-perintah dari Tuhan, kalau kita tidak melakukannya, tidak nuruti, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar teman-teman, untuk kita sama-sama terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, full of love. Karena gini teman-teman, kebanyakan orang berpikir dengan berdoa, menyembah Tuhan Yesus, ke gereja, ikut persekutuan, komsel, connect group, dan lain-lainnya, itu merupakan bukti kalau kita mengasihi Tuhan. No, itu hanya plus, nilai plus aja, poin plus aja buat kita. Kenapa kita menyembah Tuhan? Ya karena Tuhan tidak bisa disembah oleh dirinya sendiri. Maka dari itu Tuhan meminta kita untuk kita sembah Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Karena kita mau bisa connect sama Tuhan. Kenapa kita harus ke gereja? Karena kita mau persekutuan. Bersekutu sama Tuhan. Intim sama Tuhan. Itu hanya nilai plus aja ya teman-teman ya. Selebihnya yang benar-benar kalau Alkitab bilang mengasihi Tuhan adalah menuruti firman Tuhan dan melakukannya. Jangan cari Tuhan pada saat ada butuhnya. Banyak banget anak-anak muda, anak-anak remaja, aku pun kadang cari Tuhan tuh hanya pas lagi butuh. Masa Tuhan cuman kayak pelampiasan aja sih? Enggak lah teman-teman. Tuhan itu teman curhat kita loh. Jangan dijadiin pelampiasan. Di saat kita lagi putus sama pacar, di saat kita lagi dapat nilai jelek, minta sama Tuhan. Ngeraung-ngeraung sama Tuhan. Itu pun ngeraung-ngeraungnya bukan karena kangen, tapi kecewa sama Tuhan. Apa-apaan kita ini teman-teman? Ya itu yang ada di luaran sana. Dalam diriku juga. Jangan cari Tuhan pada saat butuhnya, pada saat ada butuhnya. Banyak juga nih yang ngegombalin Tuhan juga nih. Jangan ya teman-teman ya, ngegombalin Tuhan. Tuhan baik deh. Tuhan ini deh. Aku sayang banget sama Tuhan. Tapi ada maunya gitu. Jangan teman-teman, jangan. Kita mau belajar dari Paulus ya teman-teman ya. Kita belajar dari Paulus yang pada saat itu Paulus itu orang yang sangat kejam, membunuh orang, tega banget membunuh orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kemudian merusak gereja. Kita belajar dari Paulus yang diubahkan sama Tuhan. Yang waktu itu Paulus kejam, suka membunuh orang, merusak gereja. Tapi Tuhan ubahkan. Tuhan pulihkan hatinya. Tuhan baharui hatinya untuk taat sama Tuhan.
untuk mau menginjil, memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Dia mau ubahkan hati Paulus. Bahkan sampai Paulus itu rela mati demi Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita mau baca ya teman-teman ya di surat Paulus kepada jemaat yang di Roma. Sama-sama kita baca deh yuk. Di Roma 1 ayat yang kelima. Roma 1 ayat yang kelima. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Supaya mereka taat dan percaya kepada nama Tuhan Yesus. Itu. Wow. Keren banget kan teman-teman? Tuhan ngubah hati Paulus yang kejam jadi seperti ini. Jadi penginjil. Untuk membawa jemaat-jemaat yang ada di Roma percaya dan taat sama Tuhan Yesus. Kalau flashback di masa aku dulu teman-teman, sebelum kenal Tuhan Yesus, aku itu dulu bener-bener kayak ada di ambang perpindahan. Ya, ada di ambang perpindahan karena secara dalam lingkungan pertemanan aku itu adalah orang-orang yang mayoritasnya itu orang Bali gitu kan teman-teman. Aku sampai dulu tuh mikir orang-orang Bali ini kerjasamanya tuh bagus, solidaritasnya tuh bagus, erat banget, mau gitu kerjasama. Tapi kalau aku lihat di berita teman-teman, banyak banget orang-orang Kristen keluarganya hancur, orang Kristen begini, orang Kristen cerai, orang Kristen begitu. Dari situ aku kayak berpikir, Tuhan kenapa ya? Aku pengen pindah agama. Tapi selang lama kemudian, di saat aku benar-benar kenal Tuhan, aku sadar teman-teman, betapa baiknya Tuhan itu ngasih nafas secara cuma-cuma, ngasih kehidupan secara cuma-cuma. Itu anugerah teman-teman, kemurahan Tuhan. Bagaimana cara kita membalikkannya semuanya itu kepada Tuhan? Ini nih, dengan cara kita mengasihi Tuhan, dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita teman-teman. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah marah sama Tuhan. Mungkin saat ini di antara kalian ada yang mungkin kecewa sama Tuhan. Ada yang terpuruk. Tenang. Ada yang lebih terpuruk lagi. Kita harusnya bersyukur teman-teman. Mempunyai keluarga yang berkecukupan, mempunyai teman-teman yang baik. Kita harusnya bisa bersyukur. Ada di dalam komunitas yang baik, ada di dalam hubungan keluarga yang baik, ada di dalam di saat kamu minta langsung ada. Gak semua orang bisa seperti itu teman-teman. Bersyukur.
Jangan pernah merasa berkekurangan. Ingat, Tuhan bisa sediakan semuanya. Tuhan bisa kasih semuanya. Pertanyaannya, apakah kita bisa nanti mengelolanya? Apakah di saat Tuhan sudah kasih semuanya, apakah kita masih tetap bersama Tuhan? Itu. Masih mau taat gak kita sama Tuhan? Iman kita masih kokoh gak sama Tuhan Yesus? Kekristenan kita masih pondasinya kuat gak? Di saat Tuhan sudah kasih semuanya ke kita. Itu pertanyaannya teman-teman. Jawab aja sendiri ya, di hati masing-masing. Aku gak bisa merubah kalian. Aku hanya bisa memberitahu apa yang Tuhan sampaikan. Selebihnya Roh Kudus yang menggerakkan hati kalian untuk mau berubah jadi lebih baik. Oke. Mempunyai ketaatan iman. Kita garis tebal. Mempunyai ketaatan iman. Oke. Kalau kita baca di Roma 16, teman-teman. Roma 16 ayat yang ke-26. Di sini dikatakan mempunyai ketaatan iman. Kita baca sama-sama ya. Roma 16 ayat yang ke-26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ini yang dilakukan Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, teman-teman. Membimbing jemaat-jemaat yang ada di Roma ini kepada ketaatan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita dibimbing untuk mempunyai ketaatan iman yang kokoh, mempunyai pondasi yang kuat. Kalau kita telusuri lebih dalam gitu ya teman-teman ya, wow. Kenapa kita harus taat? Iman kita tuh seperti apa? Dan kita sendiri dibilang ada dibilang iman seperti biji sesawi yang dapat memindahkan gunung. Iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Apalagi iman yang sebesar apa? Biji salak. Bisa pindahin bumi. Itu teman-teman, kreatifnya Tuhan kita. Kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Yang harus kita bangga. Kita bangga, kita hargai. Wow. Kalau kita lihat pesan Paulus ya teman-teman ya kepada kita dalam pesan Rasul Paulus ini, apabila kita sudah menerima karya penebusan Tuhan, pasti kita akan taat dalam iman percaya kita ke Tuhan Yesus. Percaya nggak? Betul nggak? Di saat kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita pasti mau taat. Dalam iman kita percaya sama Tuhan Yesus. Ada amin? Tetapi kalau kita belum menaati Tuhan, berarti kita belum menerima penebusan itu secara utuh.
Ya, kita udah ditebus. Kita udah ditebus. Apakah itu full penebusannya? Apakah masih terpotong? Masih terhalang sama dosa-dosa kita untuk menerima penebusan itu? Guys, kalau kita sudah mengalami Tuhan ya teman-teman, hidupmu tuh gimana ya, berubah. Bukan hidup kita tuh kayak pokoknya ada gitu damainya gitu loh teman-teman, berbeda gitu. Coba deh teman-teman, asik loh mengalami Tuhan, asik. Tapi setelah mengalami Tuhan, naik turun. Itu pesan Paulus pada kita semua teman-teman. Apabila kita sudah menerima karya penebusan Tuhan, pasti kita akan taat dalam iman percaya kita ke Tuhan. Namun kalau kita belum menaati Tuhan, berarti kita belum menerima penebusan itu secara utuh. Oke. Pertanyaannya, sudahkah kita menerima penebusan Tuhan secara utuh? Seperti yang aku tadi bilang. Apakah kita mau terus setengah-setengah menerima penebusan itu? Apa mau secara utuh menerima penebusan itu? Jawab masing-masing. Tapi kalau kita pikir-pikir ya teman-teman ya, apa sih yang Tuhan mau terima dari kita? Apa yang Tuhan mau terima dari kita? Materi? Skill? Mungkin yang lainnya? Enggak. Yang Tuhan mau terima dari kita adalah hidup kita. Di mana hidup kita dipersembahkan secara utuh kepada Tuhan. Hidup kita berikan secara utuh ke Tuhan. Melalui doa kita, keintiman kita sama Tuhan, penyembahan kita sama Tuhan. Melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Artinya kita mempersembahkan hidup kita adalah di mana kita melepaskan semua hak kedagingan kita. Daging-dagingan kita ini. Nafsu-nafsu dunia ini. Yang harus kita tinggalkan teman-teman. Ada satu hal yang menarik. Sebelum kita mengasihi Tuhan, apakah kita sudah mengasihi musuh kita? Ayo, siapa di sini yang masih musuhan? Jangan kan musuhan, benci deh, kepahitan deh sama teman. Kita baca ya di Matius 5 ayat yang ke-44. Matius 5 ayat yang ke-44. Kita baca sama-sama, oke? 3, 2, 1. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
ayat yang familiar yang kita terus terima, yang kita terus dengar, tapi tidak pernah kita lakukan. Ada orang yang lakuin, tapi nggak semua orang lakuin ini. Ini suatu perintah dari Tuhan yang benar-benar membuat kita ini nggak nyaman. Tapi mau nggak mau kita harus nyaman, kita harus bisa ngelakuin ini. Walaupun ini nggak nyaman, kita harus bisa. Karena gini teman-teman, kalau kita nggak bisa mengasihi sama, kalau kita nggak bisa mengasihi musuh kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan? Yang kelihatan aja kita masih bermusuhan, yang kelihatan aja masih kita kepahitan, apalagi yang nggak kelihatan. Ya kan? Kalau kita bisa mengasihi musuh kita yang kelihatan, kalau kita nggak kepahitan sama teman kita yang kelihatan ini, secara otomatis pasti kita bisa mengasihi Tuhan. Amin. Pasti teman-teman. Karena itu secara otomatis kita mengasihi Tuhan. Inilah titik poin terakhir ya teman-teman. Apakah kita mengasihi Tuhan itu? Do you love Jesus? Ya, aku cinta, aku mengasihi Tuhan. Aku juga mau mengasihi musuhku. Aku juga mau mengasihi sesamaku. Mengasihi orang tuaku, mengasihi saudara-saudaraku. Yes Lord. Dengan kita bisa seperti ini ya teman-teman ya, itu berarti kita menuruti firman Tuhan. Di salah satunya menuruti firman, sudah bisa menuruti firman Tuhan. Masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan, tapi ini salah satunya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, keren ya Tuhan itu ya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Wow. Jadi gimana teman-teman? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Jawab sendiri ya. Kesimpulan, belajar dari Paulus yang mau diubahkan untuk taat sama Tuhan dan belajar untuk mengasihi dan mengampuni musuh kita. Kalau yang terlihat saja sudah kita buktikan, otomatis kita sudah mengasihi Tuhan. Ya, kita harus bisa buktikan, kita harus bisa lakukan ya teman-teman ya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita buktikan. Jangan cuma omong doang, jangan cuma wacana. Kalau Tuhan sudah suruh ini, ayo ini. Kalau Tuhan sudah suruh ke sana, ayo kita ke sana. Jangan seperti bangsa Israel yang suka muter. Jangan. Oke teman-teman. Sekali lagi, mengasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Taatilah dan lakukan firman Tuhan. Amin. Come on, kita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Wow, thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan taat sama Engkau Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi kami Tuhan.
Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih kurang begitu taat sama Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih suka main-main dengan Engkau Tuhan dalam hal pelayanan kami Tuhan, dalam hal apapun Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi lebih baik Tuhan. Kami mau belajar untuk terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, tidak mau mengecewakan Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ajar kami seperti Paulus Tuhan yang mau taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk terus menaati perintah-perintah-Mu Tuhan. Untuk kami bisa belajar mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami benar-benar rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Kami benar-benar mau diproses dengan Engkau Tuhan. Kami mau benar-benar dituntun oleh Roh Kudus lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, karena oleh kuat kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus, kami benar-benar dipulihkan, kami benar-benar ditebus oleh salib-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, sekali lagi Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami rindu, kami benar-benar mau setia dengan Engkau Tuhan, kami mau taat lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau benar-benar mau menyertai kami dari awal kami hingga akhir kami nanti ini Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan, setiap nafas yang sudah Kau berikan bagi kami secara cuma-cuma. Kami tidak mau melewatkan kesempatan ini, kami tidak mau melewatkan anugerah yang sudah Kau berikan. Kami mau bersyukur terus kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini saatnya kami mau berpisah dengan satu yang lainnya Tuhan. Kiranya damai sejahtera turun atas kita semua. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kita semuanya dari hari ini sampai seterusnya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam minggu. God bless you.